Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat salikin, para kekasih Allah, mari kita baca bersama-sama surat Hud ayat 52. Diawali dari wa ya qaumi istaghfiru. Sudah ketemu? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Paling bawah nomor 2. Wa ya qaumi istaghfiru. Sudah? Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Shadaqallahul adzim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepada Allah. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras kepada kalian. Midrara, hujan yang sangat deras. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, maka Allah akan menambahkan kepada kalian kekuatan di atas kekuatan kalian. Wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kalian berpaling melakukan dosa. Saya tiba-tiba terkejut membaca ayat ini. Di antaranya adalah rahasia istighfar dan rahasia tobat. Orang yang istighfarnya dan tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan turun hujan. Ketika itu umatnya Nabi Dawud, di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi disebutkan 3 tahun tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Hud Akhirnya Nabi Hud menyuruh kaumnya untuk beristighfar dan tobat. Kemudian tidak hanya Allah menurunkan hujan, tapi Allah menurunkan kekuatan. Kekuatan ini di dalam tafsir kekuatan badan ditambah harta benda, dan ini yang menarik bagi kita, ditambah anak.
Ditambah anak ini. Betul, di dalam kitab tafsirnya seperti itu. Akhirnya saya teringat dengan petuah orang yang sepuh, kalau kepingin punya anak, silakan suami istri itu udan-udan. Jom yuk asik. Hujan-hujan. Setelah hujan-hujan, kemudian melakukan suami istri. Ada apa dengan kaitannya hujan? Kaitannya ada ayat nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Perempuanmu, istrimu itu adalah Pak Soleh ladang, datangilah sesukamu. Jadi perempuan diupamakan seperti ladang, rahim itu diupamakan seperti tanah. Jadi rahim atau tanah itu ada dua, subur dan gersang. Gersang itu kapan? Ketika kemarau. Dan subur itu kapan? Ya ketika turun hujan. Dan di antara tanda doa dikabulkan Allah adalah turun hujan. Masih ingat dengan salat istisqa? Salat istisqa itu salat meminta hujan dan dianjurkan dikerjakan di tengah lapang dan semua binatang disuruh untuk dikeluarkan. Kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan Allah. Yang penting adalah turun hujan. Dan kita sering kajian kemudian berdoa turun hujan. Turun hujan itu menunjukkan la fatahna alaihi barakatim minas sama'i wal ardh. Allah membuka pintu keberkahan dari langit. Keberkahan langit turun hujan, keberkahan dari tanah tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Jadi dengan istighfar, taubat yang nasuha, maka Allah akan menurunkan air hujan dan menambah kekuatan. Bagaimana keterangan logika bahwa istighfar itu menambah kekuatan? Ya, ibaratnya baterai itu kalau habis rumahnya maka akan lemah. Betul. Tapi kalau dicas, disambungkan kepada listrik maka akan. Ketika hati kita banyak dosa, maka hati ini tidak ada sambungannya. Betul? Kalau tidak ada sambungannya, itu semakin lemah. Awalnya lemah, semakin lemah, akhirnya mood itu apa? Mati. Itu padahal dari bahasa Arab maut menjadi mood, menjadi Jawa mate. Jadi dengan istighfar sesuatu yang putus itu menjadi nyambung. Subhanallah. Dan rahim ini akan disuburkan. Rizki akan disuburkan Pak Soleh. Wah, mantap ya. Kalau Pak Soleh sudah nggak menginginkan rahim subur, tapi kalau dompet subur ya setiap saat itu. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kita tadi berdoa kepada Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salam kepadamu wahai para nabi. Setiap sholat dan ini rukun. Tahiyat berhormat kepada para nabi itu Assalamualaikum ayyuhan nabi. Dan kita pakai biasanya ketika di Al-Fatihah kan Siratal ladzina an'amta, jalan orang yang telah keberi nikmat, yaitu jalannya para nabi. Kalau Al-Fatihah kita konek nyambung kepada Allah, Mbak Non, Bu Rusmi, maka kita akan dipertemukan ayat-ayat spiritual para nabi. Ini wejangan para nabi kepada umatnya. Semoga Nabi Hud juga menyaksikan bagaimana
indahnya istighfar. Jadi ketika rizki kita kering kerontang, ketika rahim kita kering kerontang, apa solusinya? Istighfar. Apa solusinya? Istighfar. Dengan istighfar Allah akan menurunkan hujan. Hujan ini ada dua, ada hujan rahmat sama hujan laknat. Makanya ketika turun hujan ada doa kan, ya Allah semoga apa itu? Soyiban nafi'ah, ya kan? Jadi turun hujan yang bermanfaat. Kalau hujannya terlalu kencang dan deras bisa menghancurkan, itu bisa menjadi laknat. Turun hujan. Setelah turun hujan, terutama hujan yang pertama, lihat rumput yang tadinya kering kerontang, gersang dan mau mati itu langsung tumbuh. Jadi ketika kita melihat rumput dan tanaman tumbuh, itu jangan melihat rumput dan tanaman, tapi lihatlah hati kita. Apakah hati kita juga tumbuh? Semoga sholat isya dan doa kita tadi turun air hujan rahmat yang tadinya hatinya gersang menjadi subur. Lihat saya, dan tumbuh amal-amal soleh. Tangannya hidup, tumbuh sedekah. Bibirnya hidup, senyum bukan bimoli. Matanya teduh, mukanya qurratu a'yun. Siapa yang tidak melihat terubus itu? Siapa yang tidak senang melihat kuncup bunga mekar? Siapa yang tidak senang melihat daun muda? Saya pikir kemana-mana. Ini kok cerdas banget. Saya belum ngomong jenengan sudah cepat. Betul nggak? Sesuatu yang muda itu menyenangkan nggak? Sama Bu Edi tua. Katanya di surga nanti nggak ada ya. Wah, kabar gembira ini. Ada harapan berarti. Semoga dengan sholat khusus, ternyata di sini nggak ada tua dan muda, betul nggak? Tapi semuanya sama, seperti bayi. Nah, Bu Edi ini badi kayaknya, saya yang rugi. Allahu Akbar. Tolong dilihat buku Syekh Imam Nawawi. Ya Allah. Hadis nomor 36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Hati-hati kalau sudah beliau bersabda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melapangkan atau menolong saudaranya mukmin dari kesengsaraan dunia. Halaman 40 Pak Soleh. Barang siapa orang mukmin menolong saudara mukminnya dalam hal kurbatan, kesengsaraan, min kurabid dunia, dari kesengsaraan dunia, bisa diartikan sengsara, bisa diartikan masalah. Nafasallahu anhu kurbatan, maka Allah akan menolong, melapangkan, menyelesaikan kesengsaraan min kurabi yaumil qiyamah, kesengsaraan pada hari kiamat. Kita tahu bahwa nanti pada hari kiamat itu anak tidak kenal orang tua tidak kenal anak, teman tidak kenal dengan teman, semuanya itu sendiri-sendiri. Semoga kita nanti tidak seperti itu maksudnya. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan atas kesulitan saudaranya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah,
maka Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat. Lihat, kira-kira ini yakin apa sekedar berita kosong? Sampai saking yakinnya Pak Gofur, DM, siapa yang menyenangkan pasti akan disenangkan oleh Allah. Lihat, tunai, nggak hanya perkawinan loh. Setelah menyenangkan saudara kita, tunggu saja, pasti nanti akan disenangkan. MD, setelah menyenangkan pasti nanti disenangkan, memudahkan, dimudahkan. Dan terkadang juga bisa kebalik, menyulitkan pasti disulitkan. Nah, kita ini cenderung memudahkan apa mempersulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa? Nah, ini gimana Pak Guru? Ngurus. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin saya ngurus SIM itu juga alhamdulillah dipermudah. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Nah, sekarang silakan berdiri di depan cermin. Muka kita ini sering dipermudah apa sering dipersulit? Kok kayaknya pengen bunuh diri semua? Orang itu kalau tidak syukur, tidak qanaah dan tidak gelundung, pasti mukanya itu serem. Loh, kok serem semua? Nggak boleh. Muka khusus serem itu nggak boleh. Kalau serem itu minal jannati atau yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kan wajah-wajah arwatu. Itu tandanya apa? Masya Allah, ada orang yang mentalnya itu mental mempersulit itu ada pada. Dan silakan jawab, banyak mana yang mental mempermudah sama mempersulit? Kenapa kok sampai ada hadis begini? Berarti dulu itu faktanya ada. Ya, maksudnya dulu berarti faktanya ada. Jadi hadis turun ini ya gara-gara keadaan dulu, peristiwanya ada. Wong dulu ayo apa mana? Gimana Mas Igan? Lanjut. Wong dulu aja sudah ada mental mempersulit itu. Sampai di sini turun hadis, barang siapa yang mempermudah saudaranya, maka Allah sendiri yang akan mempermudah. Silakan pagi-pagi. Saya hari ini kok belum mempermudah siapa ya? Cari. Siapa yang sering mempermudah? Ada bahasa lagi Pak Ghafur. Silakan kejutkan tukang parkir. Itu langsung sujud masuk. Ya udah. Silakan polisi cepet kasih 10.000. Wah, diambung loh. Mobilnya maksudnya itu. Betul masalah. Masya Allah. Terima kasih nih Mas. Terima kasih sampai rukuk terima kasih. Kejutkan. Setelah ini akan dikejutkan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasanya apa? Mbak Yuda. Idkhalus surur. Semakin kita memasukkan senang yang dalam, Allah lebih masuk. Percaya kira-kira? Percaya makanya. Kalau ada seseorang itu langsung sambut, senangkan. Apa yang bisa dibantu Pak? Subhanallah, indah sekali. Apa yang bisa dibantu Pak? Ini Pak Sigit biasanya praktek di sekolah. Apa? Disenangkan pasti nanti menyenangkan dan disenangkan. Sebaliknya, nah ini agak berat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup, dan Allah itu kalau menutup itu dunia akhirat. Kalau manusia, Mas Bri, menutup itu kalau friend, tapi kalau jadi musuh. Dan sekarang hati-hati medsos, rahasia rumah tangga, share, sibulan betul itu menjadi konsumen publik ya. Apalagi kalau YouTuber. Dan sekarang lagi tik. Ampun ya Allah. Dengan adanya medsos ini biasanya terutama ibu-ibu nggak betah.
Jadi pelampiasannya adalah lagi masak, Pak Gofur status, lagi masak. Mangan status, pokoknya dikit-dikit status. Mau tidur, status. Allahu Akbar ya karim. Ini kira-kira yang membuka arah lain apa yang membuka dirinya sendiri? Galau, status. Senang, status. Ditipu, status. Saya, ya Allah, teringat kiai saya, Kiai Haji Roba Maksud, menulis di Facebook, kata-katanya seperti ini. Sekarang banyak orang bodoh. Kalau sedih langsung di status, kalau senang di status. Tidak ada apa, tidak ada mana yang perlu di status, mana yang tidak, itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Masalah rumah tangga dibuka, yang seharusnya ditutup dibuka. Itu betul-betul gila apa? Makanya yang waras dilanjutkan. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Barang siapa demi Allah, wallahu fi aunil abdi, Allah itu pasti menolong hambanya, maka al abdu fi auni akhihi, selama hambanya itu menolong saudaranya. Indah sekali ajaran Islam. Lebih indah lagi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju surga. Di antaranya karena jenengan ngaji, saya juga ngaji. Akhirnya tahu pesannya Nabi Hud kepada kaumnya. Lama gak hujan itu bagaimana? Rizkinya seret bagaimana? Tidak punya anak bagaimana? Apa? Istighfar. Itu jalan menuju surga. Jalan menuju yang benar. Ini kalau malah praktek, kalau tidak hujan, nanti ada tandingan dukun dan lain sebagainya. Gimana? Warung sampean sepi. Wah, tonggoni. Nah, mulai. Betul Mas Wadi? Iya. Perut sampean loro, gak waras-waras. Delok niku, rambutnya keriting. Ternyata di rumahnya ada bonekanya. Ternyata dia salah lihat. Ini bedanya. Kalau kembali kepada Quran dan hadis, kalau kembali Quran dan hadis, pasti yang disalahkan diri sendiri. Tapi kalau tidak kembali kepada Quran hadis, pasti mencari kambing hitam, pasti mencari orang lain yang sama. Betul. Tapi kalau kembali kepada Quran dan hadis, apa kuncinya? Istighfar. Apa istighfar? Kembali kepada dirinya sendiri. Ini kenapa hujan gak turun-turun? Ini kenapa wabah kok gak? Ya semuanya karena dosa. Dan musibah ini diangkat karena taubat. Dulu zamannya si Fulan itu ada taubat nasional, Bang. Sekarang gak ada taubat nasional. Subhanallah ya karim. Semoga wabah ini diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian hadis yang dibawa ini, Mbak Yuni, Bu Kiki, hadis dibawa ini sering saya sampaikan, tapi nggak tahu bahwa gabung dengan hadis atas tadi. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada sebuah jamaah kumpul di rumah Allah, dalam hal ini masjid. Yatluna kitaballahi, di dalamnya itu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan tadarus Al-Quran bainahum, di antara kaum.
illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali turun kepada mereka yang pertama sakinah, wa ghasyiyatuhur rahmatu, yang kedua dicurahkan rahmat, yang ketiga wa haqqathumul malaikah, diliputi dan malaikat turun, yang keempat wa dzakarahumullahu fi man indah, maka Allah akan menyebut membangga-banggakan hambanya itu di hambanya yang lain. Wa man abta'a fi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, barang siapa yang amal ibadahnya itu pelan-pelan, abta'a itu pelan-pelan, barang siapa yang amal ibadahnya itu pelan-pelan, maka tidak bisa cepat kepada nasab anak cucunya. Ini bisa dibalik, barang siapa yang amalnya itu fastabiqul khairat, maka amal ibadah ini akan nurun kepada anak cucu. Silakan orang tua punya amalan sedekah, biasanya nurun kepada anak cucu. Atau bisa dibalik, si fulan ini punya pesugihan, ini nanti dampaknya kepada anak cucu. Wong tuamu dhisik ku ahli sedekah. Biasanya gitu kan. Kalau orang tuanya itu jahat dan sebagainya, anaknya kena enggak? Tidak ikut makan nangkanya, tapi kena getahnya. Dan yang terpenting adalah 4. Tolong buyutun di sini jangan hanya diartikan masjid, tapi rumah yang digunakan membaca Al-Quran. Kita kan sudah tahu begini, bahwa malaikat itu turun merendahkan sayapnya kepada orang-orang yang belajar. Betul nggak? Iya. Semoga malaikat juga menyaksikan. Masa turunnya malaikat hanya Ramadan sekali, hanya Lailatul Qadar? Kan nggak masuk akal. Jadi ketika kita sholat, ketika kita zikir, tadi kita baca surat Al-Fatihah kan, huwallazi anzala sakinata. Kalau sakinah itu turun pasti dibarengi malaikat, walillahi junudus samawati wal ardh, yaitu tentara-tentara Allah. Dan biasanya ditandai turun hujan. Itu sebagai tanda Allah ridho, itu sebagai tanda bahwa langit itu terbuka. Langit itu terbuka. Terbukanya yaitu dengan apa? Istighfar. Terbukanya adalah dengan istighfar, dengan taubat. Taubat yang tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul taubat. Coba, ketika kita sebelum belajar taubat, Pak Soleh, yang rumongso ilmu ditobati, saya masih bodoh ya Allah, saya masih bodoh. Lihat saya, kira-kira nanti di tengah-tengah kajian ini turun ilmu baru? Iya. Tapi kalau kita belum apa-apa mau ngaji, saya sudah tahu kok, saya sudah tahu kok, sudah tahu kok. Ini sombong? Iya. Kalau sombong berarti ilmunya tertutup, stuck. Iya. Jadi ilmu harus ditobati dengan ilmu baru. Semoga paham masalah. Ini kalau nggak ngaji nggak paham masalah. Apalagi mendengar rekaman kok. Uji. Jadi ilmu itu harus ditobati dengan ilmu yang baru. Ya Allah, ternyata ilmuku kemarin masih koma. Ilmu mentobati ilmu. Dan ilmu itu bisa menpijak kalau rumongso sudah nyampe, sudah cukup, sudah cukup. Makanya betul, ya, betul Pak Yusuf, Pak Kiki. Dengan belajar tadi kita akan menemukan jalan baru. Tadi loh, siapa yang berjalan dan berjalannya itu menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan. Maka Allah akan membuka ilmu yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya
Jalan menuju Pondok Wage itu hanya lewat sebelah utara. Nggak tahunya portal itu ketika dibuka bisa. Betul nggak kira-kira? Semakin berkali-kali itu semakin paham. Siapa yang semakin paham, Mas Wandi? Tukang sopir. Karena tukang sopir itu nyetir terus, ketika ada mantena ditutup nggak? Ditutup. Kalau pas ditutup pas jalan baru ada berdekik nggak? Oh no. Tapi ketika nyampe di sana, wala tiba itu buski ini berarti tahu jalan baru. Besok ditutup lagi. Semoga paham. Bukankah setan itu suka menutup? Kalau ditutup, kira-kira pinter Gusti Allah apa pinter setannya? Tapi ketika yang sholat itu tidak melibatkan Allah, ditutup ya ditutup. Wis mulai aja, kasih tau ngaji. Kan mau tahu gak ketemu-temu pondok mulai. Padahal itu adalah ujian. Betul nggak? Guyonan saya, Mas Pri, sebelum wukuf di Arafah kan harus tawaf dulu, harus sa'i dulu. Pak Soleh, semoga dipanggil ke tanah suci. Ojo merem Pak Soleh. Sebelum wukuf itu artinya dia Arafah itu terpana, terpesona. Itu kan harus tawaf dulu, harus sa'i dulu. Baru ketika sa'inya itu al-mentoku seperti hajar, apa? Muncul air zam-zam. Jenengan kan maunya air zam-zam nggak pakai sa'i. Akhirnya tutup zam-zam. Karena sa'i itu adalah merupakan simbol usaha. Makanya disebut mansalaka, toriko. Apa? Berjalan terus. Berjalan. Makanya disebut sahabat salikin. Salikin itu artinya berjalan. Pernah teman saya bertanya, si Fulan itu, Bu Kiki, Ustadz itu, Ustadz ini salikin maksudnya apa ini salikin? Salah kah? Oh baru paham. Apa ini tulisannya nggak salah solihin? Ngawur benar. Oh maksudnya salah kah salikin kok mau solihin? Iya. Jadi orang yang selalu ditambah ilmu Allah baru itu selalu berjalan. Kenapa si Fulan itu tidak bisa berjalan? Ya, karena rumongso ilmunya sudah cukup. Rumongso ilmunya itu sudah selesai. Jadi khusyuk itu dikiranya seperti yang ada di pikirannya. Enggak. Nanti ketika ada ilmu baru, oh ternyata ada khusyuk baru. Apa? Khusyuk yang lebih dalam. Khusyuk yang lebih dalam. Perhatikan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Tidak ada istilah selesai. Jadi nggak ada istilah sepau. Malah Bu Edi itu memberikan kesaksian, ya Allah, kenapa di usia ini kok saya baru belajar? Oh, mulai hari ini yang namanya menyesal itu selalu di belakang. Kok nggak dulu? Betul nggak? Walaupun dulu itu Mbak Yeni, Bu Kiki sudah mengkaji Arba'un Nawawi ketika jadi santri, itu tapi mermeleng ini. Itu kejar-kejaran sama ustadznya itu. Ustadznya datang, dia masuk kamar mandi. Kenapa? Karena santri kan belum tahu manfaatnya. Belajarnya adalah keterpaksaan sekedar menggugurkan kewajiban. Coba sekarang belajarnya, pilih jenengan merem apa melek? Turun lebih kok Ustaz. Kalau sudah ketemu jalan menuju surga, gitu ya. Kalau hati ini sudah ketemu koneknya dengan Allah, bisa merem? Enggak bisa. Tapi kalau tidak ketemu sambungannya Pak Sigit, ya merem teman-teman. Ibaratnya seperti TV, nggak ada siarannya, gelap gulita. Akhirnya yang nonton kan TV ini kan merem, ya elok merem.
Tapi ketika TV-nya itu ada yang ditonton, ada yang dilihat dan asik, yang dilihat itu acaranya sesuai dengan hatinya, maka tidak akan bisa merem. Ini yang disebut linuriyahu min ayatina. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah itu diperlihatkan ayat-ayat Allah yang dalam sejarah itu, ini loh akibatnya orang yang berbuat jelek begini, orang yang berbuat baik begini, kan begitu. Jenengan kira-kira enak nggak ketika membaca Al-Quran? Kemarin hari Senin itu Pak Kiki, saya punya contoh. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jenengan itu kalau membuka album foto itu, dalek foto itu apa sama? Sedikit. Kalau membuka album foto Mas Fri, kira-kira cari fotonya siapa? Kalau tidak ada foto kita, Mas Wandi, muales. Tapi kalau ada foto kita, betul. Hari ini kajiannya dimasukkan Quran Surya. Besok beli nggak? Tertarik nggak kalau ada foto kita? Begitu pula ketika jenengan itu membaca Al-Quran, kok tiba-tiba ada ayat sesuai dengan kejiwaan kita, terdiam, ingin mengkaji, paham maksudnya? Saya kayak tadi itu ketika membaca surat Hud ayat 52 itu kayak gini, masuk ketemu lagi spiritualnya Nabi Sulaiman sudah, ya, Nabi Isa sudah, ini Nabi Hud. Dan kok nyambung dengan istighfar. Boleh nggak saya katakan dengan istighfar pintu-pintu surga yang tadinya ditutup kemudian dibuka? Iya. Betul. Dan dengan istighfar yang tadinya Pak Soleh, ayat nggak paham itu jadi paham. Kenapa? Dibuka. Jadi hati-hati jangan sampai ilmu kita yang masih setitik ini menjadikan sombong, menutup, tidak mampu membuka ilmu-ilmu yang lainnya. Dengan istighfar, lihat tanah yang gersang, semuanya mati kan? Semuanya mati, hujan sekali semuanya. Semoga malam hari ini hujan rahmat semuanya hidup. Ilmu yang tadinya itu mati hidup. Semoga tahajudnya hidup. Semoga bacaan Al-Qur'annya hidup. Gak mungkin Ustaz otaknya mulai nakal. Itu bukan wilayah kita. Kita itu kalau sudah kemarau panjang itu ngemis, betul gak? Mau datangkan siapa? Wong Indonesia itu pernah kok buat hujan, buatan itu apa? Sekali buat itu habis berapa M? Minta ampun itu. Betul nggak? Makanya sering saya katakan kalau kepingin lihat kayanya Allah itu ketika menurunkan hujan. Dan itu gawene Allah yang tidak bisa dicontoh oleh makhluknya. Betul nggak? Dan itu rahmat yang luar biasa. Maaf, hanya orang yang hatinya gelap gulita menganggap hujan itu biasa. Ayo, pilih. Buka mata, apa tutup mata? Apa buka hati, apa tutup hati? Di sini dikatakan istighfar supaya matamu terbuka. Istighfar, semoga hatimu terbuka. Lihat saya, yang membuka adalah Al-Fattah, bukan mursyid, bukan ustaz, bukan kiai. Yang membuka itu adalah Allah. Nih, Bayu mendung. Apa yang dirindukan? Hujan. Tapi kan hujan Pak Sote. Hawanya Allah. Ucap sampai ya, ini sumur di kona ini ya. Ngerti maksudnya? Ada contoh itu pasti.
Rumah lama nggak dibuka jendelanya, nggak dibuka pintunya. Silakan masuk. Sudah terasa? Sudah terasa? Kira-kira hati yang lama nggak dibuka jenengan jajan terasa? Tak kau nak kabur jos selain nggak terasa. Ya masalahnya betul kayak kira-kira. Ada si fulan yang lama hatinya nggak dibuka. Itu kan persis seperti rumah kosong. Ada itu hadisnya. Hati yang tidak ada bacaan Al-Qur'annya, hati yang tidak ada zikirnya, itu seperti rumah kosong yang tanpa penghuni. Yang tanpa penghuni. Kira-kira jenengan duduk di sampingnya gersang itu terasa? Terasa? Kalau tidak terasa, berarti gersang dengan gersang. Saya melihat ini hujan, ini gersang, itu tampaknya itu luar biasa. Silakan ini rumah lampunya menyala, ini rumah gelap gulita. Dengan bisa bedakan? Gampang nggak bisa bedakan. Masuk ambil merempak salah sampai. Oh, Marfi sudah boleh paham. Jangan-jangan sawaun alaihim a'antar tahun amlam tundirun layu. Jangan sampai dong. Sebelum sholat dan sesudah sholat sawaun. Ngeri, Rasulullah sedih. Jangan sampai sama sebelum membaca Al-Quran dan sesudah baca. Dan saya sangat sedih, jangan sampai sama sebelum kajian dan sesudah kajian. Itulah sama dengan air hujan dan tidak air hujan, sama saja. Saya tadi nyiram bunga itu begini. Saya tadi nyiram bunga itu. Ternyata saya dapat ilmu baru ketika menyiram daun pepaya. Itu persis seperti daun talas. Ya. Nah, Pak Kiki ini ahlinya, serahkan kepada profesornya. Daun pisang itu loh, itu sama seperti daun talas. Disiram nggak disiram? Sama. Bahasa Inggrisnya alkalis. Kalis itu. Apa mungkin di antara daunnya itu ada zat minyaknya? Wallahu a'lam. Mungkin saking hebatnya Allah. Jangan sampai seperti daun talas sama daun pepaya. Disiram nggak disiram itu nggak ada bedanya. Sekarang tolong jawab. Banyak apa banyak orang sebelum sholat dan sesudah sholat nggak ada bedanya? Masuk. Banyak apa banyak? Banyak. Sebelum haji dan sesudah haji nggak ada bedanya. Banyak apa banyak? Banyak. Malah yang ngerusuh itu bang haji. Karena tanda kutip. Ya Allah, kok seperti ini ya? Berarti ayat Al-Quran itu betul-betul nyata itu. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekarang masuk. Banyak apa banyak? Sebelum istighfar dan setelah istighfar gak ada bedanya. Yang disebut taubat sambel. Wis kapok aku kepedesan meneh. Balanya mana? Gitu itu masalahnya. Kadang yang disalahkan istighfar, bukan orang yang istighfar. Saya Pak Kiki sudah sholat kok masih kok gini-gini aja. Coba yang disalahkan apa kan? Yang disalahkan kan sholatnya. Silakan jangan datang ke Mbak Dukun. Mesti dibela sama Mbak Dukun. Gak pernah dukun itu menyalahkan yang bersangkutan itu. Calon ini ke dukun memihak. Ternyata lawannya ke dukun yang sama. Loh, gak akan pernah bingung. Kalau dukun bisa ditipu, tapi kalau ke Allah tidak bisa ditipu. Si A bermusuhan dengan si B, sama-sama istighosah. Coba itu. Pasangan ini dengan pasangan ini kan sama-sama istighosah, betul nggak? Kira-kira istighosahnya siapa bukti dia diterima? Alhamdulillah Gusti Allah nggak pernah stres.
Padahal sama-sama istighosahnya ya. Betul nggak kira-kira? Yang diterima adalah yang tubu ilallahi taubatan nasuh. Yang diterima Pak Soleh, sholat yang benar-benar sholat. Yang diterima adalah membaca Al-Quran yang benar-benar membaca Al-Quran. Gini caranya, ya Allah, saya nggak bisa sholat, bimbing sholat yang benar. Saya masih belajar, ya Allah. Gitu caranya. Ya Rabb, bimbing saya baca Al-Quran yang benar, ya Allah. Saya belum bisa benar menurut dengan ya Allah. Saya masih bodoh, ya Allah. Coba ya. Kita ini kan terlalu pede, merasa sudah istighfar, merasa sudah tobat. Di dalam tafsir disebutkan ketika kamu beriman, kata Nabi Hud kepada kaumnya, pasti Allah akan menurunkan hujan. Maka pasti Allah akan menambah kekuatan. Saya tertariknya kok ada kata-kata menambah kekuatan Pak Gigi, Bu Gigi. Kok ada kata-kata menambah kekuatan ini loh. Ini kok mencurigakan ya. Kok ada kata-kata menambah kekuatan di antara kekuatan kalian. Wah mantap ini akhirnya aja. Wis enggak usah dijelaskan dengan sudah paham. Iya itu. Kenapa? Karena terkadang kita itu merasa kekuatan kita cukup. Saya sering memberikan anak, apakah setiap kunci sudah masuk kepada ruangan kunci itu pasti terbuka? Enggak. Apakah pasti jadi kalau suami istri dan dua anak apa pasti? Semuanya itu ada di kun fayakun Allah. Kita lo sholat, syaratnya sudah oke, rukunnya sudah oke, tapi kliknya apa pasti oke? Betul nggak? Ini ada apanya ini? Mobil nggak ada apa-apanya. Ini di starter nggak? Betul nggak? Kabelnya itu sudah nyambung semua, bensinnya sudah, tapi kok nggak hidup? Kok nggak hidup? Ini sahabat-sahabat yang online, HP sudah hidup, laptop sudah hidup, ID card sudah, tapi kok nggak bisa masuk ini? Makanya kita jangan sombong. Sesuatu yang masuk itu belum tentu nyambung. Sesuatu yang masuk itu belum tentu nyambung. Sesuatu yang sudah masuk di dalam fisik sholat itu belum tentu nyambung. Betul nggak? Wakhirnya kesel dibiarkan lo nyambung. Siapa ini di balik ini semua? Siapa ini? Siapa yang menurunkan hujan? Wong hujan itu kadang kalau di balik Allah itu menjadi azab, di balik Allah itu menjadi rahmat. Hati-hati. Kita takut dan khawatir, Pak Fauzi. Apa? Kita takut sholatku mengazanku. Kapan itu? Ketika aku gak khusyuk itu sebentar asalnya Al-Baqarah. Ini Al-Kausar. Jangan pernah ngalami gak sholat pas ngantuk itu? Itu kalau diimami sependek-pendeknya rasanya gimana coba? Lagi gini. Ampun aku rojo dawa-dawa bro. Betul gak sih? Ayo coba, mari kita koreksi kambuhnya iman kita itu. Ketika pas capek dan ngantuk, walaupun inna a'toina kal kausar, itu kok bisa padan? Ya Allah, akhirnya saya berkata kepada Allah, ya Allah, diriku tidak mampu untuk membolak-balik hati, membolak-balik nur menjadi nar, nar menjadi nur, gak mampu ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan ilmu ini menjadi lezat dan indah. Jadi para ulama itu ilmunya itu sudah ada lezatnya Pak Soh. Ilmu Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', lindungi dari ilmu yang tidak manfaat. Itu ilmu yang tidak ada rasanya.
ilmu yang tidak ada majemnya, ilmu tapi kering kerontang, itu yang harus kita hindari. Orang kalau belajar seperti ini pasti membosankan kalau ilmunya itu tidak ada rasa. Dan gandeng antara ilmu yang bermanfaat dengan hati yang khusus, dengan jiwa yang tenang, dengan doa-doa yang terkabul, itu gabung menjadi satu. Ketika hatinya khusus, insya Allah ilmunya itu bermanfaat. Yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu itu mampu membuka pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga ini jangan diartikan pintu nanti, pintu surga sekarang. Apa itu? Merasakan dengan ilmu, connect nyambung kepada Allah. Kalau connect nyambung kepada Allah, berarti ilmu ini ada rasanya. Yang biasanya saya katakan Bu Kiki kepada Mas Wujud, ilmu itu harus mengantarkan kepada yang maha ilmu. Kalau sampai kepada yang maha ilmu, ya Allah subhanaka la ilma. Tapi kalau ilmu belum sampai mengantarkan kepada yang maha ilmu, ilmunya itu menjadi dia sombong, ilmunya menjadikan dia merasa cukup. Hati-hati. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang sampai kepada yang maha ilmu. Semoga paham. Makanya harus berjalan terus, akan menentukan jalan menuju surga. Perhatikan ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dengan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju surga. Itu betul-betul nyata. Nyatanya itu apa? Surganya ilmu itu ada. Paham? Surganya ilmu itu ada. Surganya sholat itu ada. Surganya doa yang dikabulkan itu ada. Nah, ketika ada, maka kita itu merasa apa? Merasa tidak berdaya. Dan uniknya, Mas B, uniknya apa? Ya Allah, aku kok semakin belajar ini kok semakin bodoh ya. Dan aku ini semakin belajar kok semakin mengenal bahwa diriku itu sangat kotor. Nah, ilmu yang hakiki di situ. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kenapa? Karena ketidaktahuan, kebodohan itu ini kuntu minaz zalim. Ketika ada ilmu berarti ada cahaya. Paham maksudnya? Ada cahaya. Ketika ada cahaya, nah cahaya ini dijadikan untuk mulaku Rabbi, mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sibuk belajar ingin mendekati Allah, maka nanti akan dipertemukan ayat-ayat yang itu wejangan para nabi kepada umatnya. Dan kita ini termasuk umatnya yang sekarang lagi diwejar oleh para nabi. Kalau kamu ada masalah, istighfar. Dan orang hidup pasti tidak lepas daripada masalah A, B, C, D. Dan kuncinya adalah di istighfar. Kuncinya adalah di istighfar. Jangan sibuk berdoa yang lainnya. Rabbi firli baru warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anhu. Dan ini adalah poin-poin yang banyak sekali. Di antaranya apa? Kita harus membantu sesama muslim. Kemudian kita belajar untuk menutup aib saudara kita. Kita membantu sesama muslim. Dan ini kan nyambung kepada surat apa?
Nyambung kepada surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan." Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, lakukanlah amal soleh. Di antaranya bukan amal soleh yang sifatnya pribadi, tapi amal soleh yang membantu orang lain. Itu sangat berpengaruh dalam menempuh kekhusyuan yang baru. Menolong sesama itu sangat berpengaruh di dalam sholat kita. Kemudian menutup aib, kemudian memudahkan orang yang dalam kesulitan. Bahkan di sini disimpulkan Allah akan selalu menolong selama hambanya menolong orang lain, sehingga muncul rumus menolong pasti ditolong. In tansurullah yansurkum. Ketika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolong. Barangkali ada pertanyaan, kenapa saya kok gak ditolong Allah ya? Jawabannya mungkin karena kamu tidak menolong saudara. Semakin banyak kita menolong saudara kita, berarti jaringan pertolongan itu semakin banyak. Akhirnya ada pertanyaan, Pak Ghafur, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan sangat dekat. Banyak loh orang yang protes, duh katanya pertolongan Allah sangat dekat, aku kok gak ditolong-tolong. Ada gerundelan seperti itu? Iya, mata nasrullah. Wong tingkatan Nabi aja bertanya, kapan datang pertolongan Allah? Saya ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya ketika dalam kesulitan di Riyadh itu tak panggil Allah saya, nggak ditolong-tolong. Ya Allah, saya biasanya ditolong, ini kok nggak ditolong-tolong ya? Karena ketika di Riyadh itu tiba-tiba ada 7 jamaah umroh yang mau pulang dari Riyadh menuju Jakarta, yang pre-not boarding pass pesawat itu yang seharusnya dicetak di Jeddah, dicetak oleh jamaah, dipegang jamaah dan dibawa ke Riyadh. Tapi karena ketika itu penerbangan sangat padat sekali, jam terbang sudah mau terbang, tapi kita belum memegang boarding pass. Akhirnya sampai ke Riyadh. Ketika sampai di Riyadh, Masya Allah, datang masalah itu. Karena kita tidak membawa boarding pass, akhirnya nggak boleh masuk. Saya bilang kepada petugas, Pak, maaf, tadi di sana tidak sempat mencetak ini paspor. Tolong dilihat di komputer. Nggak bisa. Mana boarding pass? Ya Allah, semua sudah masuk pesawat mau terbang. Saya dicegat sama jamaah, Ustadz tidak boleh pulang. Ustadz tidak boleh pulang. Nasib kita bagaimana? Masya Allah. Istri sudah di pesawat mau terbang. Ya Allah ya Karim. Tiba-tiba datang pertolongan dari pilot itu, telepon ke pihak kantor. Ini ada 8 jamaah yang belum masuk. Nah ya jamaah ini paspornya tolong dilihat. Akhirnya tanpa di print out langsung masuk kepada pesawat. Nah sebelumnya itu saya sudah ngurus dari sana itu sudah ditimpong. Ya Allah, saya sampai capek itu. Mana kamu ya Allah, mata nasrullah, kapan pertolonganmu ya Allah? Ternyata pertolongan Allah datang itu ketika kita terpapar. Betul nggak? Ketika kekuatan tidak mampu, pikiran tidak mampu, teman tidak mampu, andalannya tidak mampu, datang itu pertolongan Allah. Subhanallah. Persis seperti zam-zam nyumber. Kapan nyumbernya? Ketika Hajar itu terpapar. Betul? Jadi terkadang usaha itu bukan segala-galanya. Betul? Apakah setiap yang usaha itu pasti menghasilkan? Belum. Tapi jangan salah paham, nanti tidak berusaha. Makanya harus wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh.
Barang siapa yang bertawakal maka Allah akan mencukupinya. Nah, tawakal kita itu biasanya tawakalnya tunggu kepepet. Padahal tawakal itu maknanya tawakal aktif. Dari awal itu sudah harus ada tawakalnya. Berusaha sambil ada tawakalnya. Dari start itu melibatkan Allah, di proses melibatkan Allah, di akhir melibatkan Allah. Jangan sampai gini Pak Soleh. Di awal tidak melibatkan Allah, di proses tidak melibatkan Allah, di akhir ternyata untung dan berhasil. Hebat. Contoh yang kedua, di awal tidak melibatkan Allah, di proses tidak melibatkan Allah, di akhir berhasil. Apa salah saya ya Allah? Lu aku mau kan gak dilibatkan. No. Dari Gusti Allah, aku kok kebagian gak enak. No. Sering seperti itu. Jadi tawakal kita itu tawakal yang salah. Tawakal di sini adalah tawakal yang aktif. Tawakal yang aktif. Usaha yang ada tawakalnya. Bisa beda-beda. Bisa. Tawakal yang ada usahanya, masih berusaha dan tawakal menyertakan Allah itu. Kalau menyertakan Allah, fahuwa hasbuh. Hasbuh, maka dia Allah akan mencukupi sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dijadikan rindu majelis taklim baik live maupun online. Semoga kita diistiqomahkan, dipertemukan dengan orang-orang soleh baik yang masih hidup atau yang sudah almarhum, melalui karya-karyanya insya Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini akan hidup menyapa kita, menyapa hati yang hidup sesama hidup nyambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.